Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Absida Putra dengan NIM 02410102069 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil tugas saya yaitu pada modul 4 dan modul 5 yaitu tentang classification tree. Oke, jadi di sini kita disuruh untuk ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, Pinma Indian diabetes, terus breast cancer, dan kita tuh disuruh menghitung akurasinya berdasar confusion metric dengan presentasi data testing 20%, 30%, dan 40%. Nah, jadi itu confusion metric itu digunakan untuk pengukuran performa untuk masalah klasifikasi pada mesin learning di mana keluaran dapat berupa 2 kelas atau lebih. Seperti itu. Oke, yang pertama yang kita butuhin yaitu di sini kita import NumPy-nya, SNMP, lalu kita import pandas, dan juga kita import scalar. Nah, selanjutnya kita import train test split. Ini gunanya untuk men-split data, untuk membagi datanya itu dijadikan data training dan data testing. Confusion metric, decision tree classifier itu untuk membuat poin klasifikasinya, lalu akurasi skor itu untuk menghitung akurasinya, lalu load wine, data itu wine, terus diabetes, dan breast cancer. Lalu ini PLT ini untuk menggambar grafiknya. Ya, kita import pyplotnya juga ya nanti. Oke, langsung saja yang pertama yaitu wine. Di sini saya gunakan variabel wine data, lalu kita load wine untuk melihat datanya. Nah, lalu kita masukkan ke data frame, di mana wine data dan data ini untuk menyimpan wine data dan digunakan untuk data frame baru. Lalu kita print feature name-nya dengan manggil wine data ini untuk mencetak atributnya, lalu di data set shape ini untuk mencetak dimensinya. Saya wine nya gunakan 10. Saya jalankan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Akan memunculkan sebanyak 178 data dengan 13 kolom, mulai indeks 0 sampai 12, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya gunakan variabel X dan Y, di mana X-nya itu berisi wine value, dari ini untuk memanggil data ininya, mulai dari indeks ke 0 sampai ke sebelum 13, yaitu 12. Lalu yang Y-nya ini untuk wine data target, untuk deklarasi kelasnya. Nah, lalu selanjutnya kita ini perlu gunakan train test split ini untuk menjadikan training set dan test set. Di mana untuk proses train test splitnya itu digunakan untuk proses split data yang nantinya digunakan untuk training dan testingnya itu. Nah, training set sendiri itu yaitu digunakan untuk membuat prediksi atau menjalankan fungsi dari suatu algoritma. Sementara test setnya itu untuk melihat keakuratan dari atau performanya dari train setnya itu. Selanjutnya di X-train itu, X-train 1, itu digunakan sebagai data X yang ingin kita latih atau train, dan X-test-nya itu sebagai data X yang ingin kita tes. Selanjutnya Y-train-nya itu adalah variabel dependent yang dilatih, dan Y-test merupakan variabel yang dependent yang diuji. Bentar, salah share screen. Oke. Nah, jadi di sininya ini X ini nanti digunakan sebagai variabel independen dan Y-nya ini variabel dependent, di mana jika X yaitu X ini merupakan train, jika di sini berubah maka nanti akan mempengaruhi yang
di testingnya ini, di Y-nya ini. Ini. Oke, lalu saya gunakan TCS-nya sesuai minta yaitu 20%, jadi masukkan 0,2, di sini 30% dan 40%. Dengan random state saya menggunakan 100. Oke, selanjutnya untuk decision tree classifier-nya, di sini sesuai yang tadi kita gunakan random state 100, lalu kita masukkan X train-nya dan Y train-nya. Nah, maka akan muncul seperti inilah. Setelah itu kita masukkan kita prediksi. Dengan YPRED ini didapatkan dari hasil EQI test-nya itu. Kita panggil CLF predict test 1. Selanjutnya kita print data testing yang 20% dengan memanggil variabel YPRED. Lalu kita untuk confusion metric-nya kita panggil dengan confusion metric di mana parameternya YT1 dan YPRED1. Ini untuk melihat fungsi confusion metric sendiri itu untuk melihat keakurasiannya. Nah, lalu baru kita prediksi skornya, akurasi skornya. Lalu kita 100 untuk dijadikan ke persen. Oke, bisa dilihat sendiri di hasil outputnya, dan untuk data testing 20% dengan coefficient matrix seperti ini mendapat akurasi 77,79% atau 77,8%. Lalu selanjutnya untuk data testing yang 30% itu akurasinya sebanyak 83,34% dan data testing 40% sebanyak 86. Jadi di sini semakin besar data testingnya itu keakurasiannya semakin besar ya. Oke, selanjutnya kita lihat triplotnya, representasi dari triplotnya. Jadi seperti yang tadi untuk yang fitur 12 itu kurang dari sama dengan 760. Itu masuk fitur sampai fitur 10 kurang dari sama dengan 1 ini masuk kelas 2. Untuk yang lebih dari 1 masuk kelas 1 dan seterusnya. Nah, untuk triplotnya sendiri itu seperti ini. Jadi ini cabang-cabangnya itu semakin banyak klasifikasinya, maka bisa jadi percabangannya ini semakin banyak juga seperti itu. Oke, selanjutnya yang diabetes, 5 Indian diabetes. Kita masukkan seperti yang tadi, karena yang diabetes ini di eskalernya tidak ada, jadi saya import dari CSV. Dengan menggunakan PDRED CSV, kita upload dulu file CSV-nya. Nah, setelah itu, kita print diabetes data to stream untuk memunculkan seperti tabelnya itu. Nah, akan muncul tabel data seperti ini. Nggak kelihatan. Oke. Nah, di sini adalah pregnancy dengan fitur pregnancy, glucose, blood pressure, skin disease sampai dengan menghasilkan outcome seperti ini. Nah, jadi nanti setelah itu kita tinggal print feature name, diabetes data column, sama seperti tadi. Nah, maka untuk dataset-nya menghasilkan 768 data dengan fiturnya ada 9. Selanjutnya kita masukkan diabetes data value-nya. Mulai ini untuk memanggil semua data kolomnya, mulai dari indeks ke 0 sampai dengan indeks ke 8. Nah, terus selanjutnya yang pada variabel Y untuk memunculkan kalau misal di eskalernya ada itu kita menggunakan target, tetapi ini
Di sini menggunakan file CSV, jadi bisa menggunakan outcome dari library Pandas itu. Kita lihat, nah, akan munculan seperti ini. Lalu setelah itu kita bagi menjadi training set dan test setnya, atau melatih ini dan melatih algoritmanya dan mengetes algoritmanya itu. Sama seperti tadi ya, kita masukkan TSS-nya 20%, 30%, 40%, tetap menggunakan random state 100, seperti itu. Nah, lalu untuk decision tree classifier-nya, seperti ini, langsung kita prediksi. Oke, sama seperti tadi, ya rate-nya itu didapat dari hasil dari split XY-nya. Lalu kita print data testing dengan YPRET 1, lalu confusion metric ini untuk melihat keakurasiannya, lalu kita cari akurasinya. Sama seperti tadi, di yang diabetes ini, data diabetes ini, untuk data testing yang 20% itu, dengan confusion metric tree-nya, hanya memiliki 2 indeks ya, 2 baris, dengan menghasilkan akurasi 69,4%. Atau 69,5%. Selanjutnya untuk data testing yang 30%, untuk data testing yang 30% itu dengan confusion metric sama, memiliki 2 baris, itu menghasilkan akurasi 70%, 70,1%. Untuk data testing yang 40%, ini menghasilkan akurasi 72%. Oke, untuk triplotnya. Untuk triplotnya sendiri yaitu ini. Oke. Jadi untuk fitur yang 170.5 itu jika kurang dari sama dengan 127, 32, 6, dan 30, maka akan masuk ke kelas 0. Selanjutnya jika lebih dari 30, terus kurang dari sama dengan 0,50, kurang dari sama dengan 22, itu masuk ke kelas 1, dan seterusnya sampai sini. Untuk hasil tree-nya ini, classification tree-nya, triplotnya, di sini terdapat banyak cabang karena tadi di data diabetesnya itu banyak klasifikasinya, ya, banyak datanya di shape-nya itu. Jadi semakin banyak datanya itu percabangannya di sini, pengklasifikasiannya semakin banyak pula. Seperti itu. Selanjutnya untuk yang ketiga, breast cancer. Oke, jadi di sini karena di Escaler ini dataset breast cancer ini ada di Escaler. Jadi sama seperti soal yang pertama, sama seperti yang Wine, kita gunakan variable breast cancer data, kita load breast cancer datanya, lalu dijadikan data frame dengan fitur 6 seperti ini. Maka akan muncul tabel seperti ini, menghasilkan data sebanyak 569 data dengan 30 fitur. Mulai dari indeks ke 0 sampai 29. Oke, next. Selanjutnya, saya gunakan variable XY sama seperti tadi untuk mengetahui value-nya. Itu untuk menjadi data yang menjadi source-nya, kita panggil dari indeks 0 sampai sebelum 30 atau 29. Dan yang variable Y-nya itu kita deklarasikan kelasnya. Sama kita split untuk mendapatkan data training dan data testnya. Ini sebetulnya bisa diubah ya buat nama yang di sini, terserah. Sama tetap menggunakan random state sebanyak 100. Oke, kita jalankan sudah. Lalu kita buat decision tree classifier-nya seperti ini. Nah, lalu kita prediksi. Untuk langkahnya sama seperti tadi ya. Langsung kita lihat hasilnya. Untuk data testing yang 20%, itu menghasilkan akurasi sebanyak 92.
Selanjutnya untuk yang data testing 30% itu menghasilkan akurasi sebanyak 91%, dan yang data testing 40% menghasilkan sebanyak 92%. Jadi ini buat akurasinya tergantung ini ya, tergantung datanya. Oke, untuk triplotnya seperti ini. Untuk yang fitur 27, 13, terus 21 dengan nilai kurang dari sama dengan 0,14, terus 36,47, 0,13, 33,10 itu berada di kelas 1. Nah, mulai dari sini sama ini masuk ke kelas 2 dan seterusnya. Lalu kita lihat hasil triplotnya hampir sama yang seperti data wine itu, cuma ini lebih banyak ya. Berarti ini pengklasifikasiannya lebih banyak, jadi semakin banyak cabangnya, seperti itu. Oke, mungkin baik. Mungkin yang dapat saya presentasikan, saya Hafiz Syafwan dari kelas data management. Pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.